وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menyantap hidangan yang telah disediakan, kita kembali lanjutkan kajian kita. Masih pembahasan mengenai dosa kesyirikan, ya. Menjadikan tandingan bagi Allah dalam beribadah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, di mana telah kita sampaikan tadi dalam Al-Quran ancamannya demikian sangat mengerikan. Yang pertama, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah haramkan untuk masuk surga, dan akan terhapus, akan gugur seluruh amal-amal kebaikannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita sebutkan tadi, ini adalah berlaku bagi orang-orang yang tidak sempat bertaubat sebelum meninggal. Bukan maknanya pintu taubat tertutup, bukan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah Az-Zumar, ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri, yang telah membuat kezaliman pada diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sini Allah janjikan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, seluruhnya. Bagi siapa? Bagi yang bertaubat, termasuk pun dosa kesyirikan. Jadi pintu taubat masih terbuka, ya. Allah Maha Pengampun dari seluruh dosa bagi siapa yang mau bertobat, mau kembali kepadanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hadirin sekalian, kalau seandainya di antara kita ada yang pernah melakukan dosa kesyirikan tersebut karena ketidaktahuan kita, maka masih terbuka lebar kesempatan untuk bertobat kepada Allah dengan kita melakukan syarat-syarat taubat nasuha. Kita berhenti sama sekali, kita tinggalkan perbuatan tersebut, kita menyesali dan kita meminta ampun kepada Allah, serta kita berjanji, bertekad untuk tidak akan pernah mengulanginya lagi. Maka insya Allah Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu begitu besar dosa kesyirikan. Apa yang merupakan dosa kesyirikan tersebut? Contoh-contohnya seperti apa? Ya. Maka secara umum para ulama menyebutkan kesyirikan itu ada dua. Ada disebut dengan syirik besar. Inilah yang tidak diampuni Allah, yang diharamkan masuk surga, yang dihapus seluruh amalannya. Syirik besar apa itu? Memperuntukkan ibadah kepada selain Allah. Memperuntukkan ibadah kepada selain Allah, apapun bentuk ibadahnya, sholatkah, doakah, ya, sujudkah, ya, menyembelih kurbankah, bernazarkah, ya, apapun bentuk ibadahnya, ya, semua itu jelas ibadah yang Allah perintahkan hanya ditujukan kepada Allah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu, dan menyembelihlah juga untuk Rabbmu. Salat ibadah, disuruh kita salat kepada Allah. Menyembelihlah kurban juga
untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa melihat kenyataan di masyarakat kita, ya, terkadang sebagian saudara-saudara kita umat Islam, ya, masih terjerumus kepada perbuatan yang demikian, ya. Sebagian orang mau bangun rumah misalnya, mohon maaf ini contoh supaya tidak kita lakukan lagi, ya. Mau bangun rumah tempatnya sepi, kata orang, supaya tidak diganggu oleh penunggu tempat tersebut, sembelihlah ayam hitam, kulitnya hitam, bulunya hitam, ya, disembelihlah, kemudian darahnya diteteskan di sekitar area yang akan dibangun. Ini menyembelih kurban untuk siapa ini? Ya, hati kecilnya bukan untuk dia untuk bersedekah, mau ngasih makan orang, bukan, ya. Untuk katakanlah persembahan untuk yang makhluk-makhluk yang ada di situ, sehingga mereka sudah diberi persembahan tersebut, mereka damai, tidak mengganggu. Uang damai. Ya. Ini bentuk persembahan kepada selain Allah, menyembelih kurban untuk selain Allah. Dan ini syirik besar karena dia jelas ibadah, ya. Dan ini subhanallah, ya. Kita tahu bersama mungkin sebagian terkadang proyek misalnya mau bangun jembatan, mau bangun gedung tinggi, ya. Apa yang dilakukan dahulu? Kepala kerbau, ya. Kadang kerbaunya pun khusus, kerbau yang tanduknya panjang. Dipesan khusus, harganya pun ya khusus juga. Untuk siapa? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk Allah, ngapain kepalanya ditaruh di situ? Oh, tapi kan dagingnya disedekahkan, walaupun dagingnya disedekahkan, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Kalau memang murni mau disedekahkan, ya kepalanya masak sekalian. Kenapa kepalanya ditanam di situ? Ya. Ini salah satu bentuk memperuntukkan ibadah, menyembelih bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita jauhi hal yang demikian. Apapun tujuannya, untuk berobatkah? Oh, anak ini kena begini-begini, bapak cari ayam hitam, ya, bawa nanti sembelih. Ini kalau sudah ada syarat-syarat begini, ya, ini bukan untuk Allah jelas, ya. Menyembelihnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita tinggalkan hal yang demikian, kita jauhi. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain yaitu berkaitan dengan tadi, maka Rasulullah SAW sudah memberi peringatan yang keras pada kita. Jangan sampai kita menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, Allah mengutuk. Apa artinya kalau Allah mengutuk? Tidak akan dirahmati oleh Allah, tidak akan disayangi oleh Allah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tidak akan beruntung, ya, dia untuk kehidupan akhiratnya, karena Allah telah menjauhkan dari rahmatnya, ya. Kemudian contoh yang lain yaitu yang disebut ar-ruqyah atau ar-ruqyah. Nah, ruqyah ini ada yang syar'i, ada yang tidak. Nah, ini kita jangan sampai tertipu. Ruqyah yang syar'i yang diperbolehkan, ya, ruqyah mungkin secara bahasa boleh kita artikan dengan jampi-jampi, ya. Ada yang syar'i, ada yang tidak. Yang syar'i yang diperbolehkan kata para ulama apa?
dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, baca ayat kursi, baca Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat apapun, ayat Al-Quran tanpa dirubah-rubah. Nah ini ayat Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian, ditambah satu huruf pun saja itu sudah menyimpang, dia sudah bisa dijadikan alat untuk sihir. Termasuk juga yang tidak boleh, ada sebagian kaum muslim mengamalkan dibalik. Qul huwallahu ahad itu dibalik, lam yalid wa lam yulad, apa sebelumnya ya, pokoknya mundur dia, bukan dari qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad Allahus samad qul huwallahu ahad. Ini tidak boleh. Urutan ayat dalam Al-Quran itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah dengan beliau menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Ya. Urutan ayat tidak boleh dirubah sama sekali. Kalau dibolak-balik, ini sudah masuk nanti setan di situ, menghinakan Al-Quran. Ya. Ini tidak syar'i yang seperti ini. Ya. Walaupun yang dibaca ayat Al-Quran. Kemudian juga yang syar'i boleh dengan doa-doa yang jelas yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. La ba'sa tahurun, insyaallah tidak apa-apa, insyaallah sehat, ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wahai Allah pencipta manusia, ya, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah, karena Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan dengan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini boleh. Ada ruqyah yang tidak syar'i alias syirik. Ya. Contohnya apa? Saya tidak bisa contohkan. Dia dengan bahasa-bahasa yang ciri-cirinya ada bahasa yang tidak difahami, meskipun dia kadang berpantun-pantun, misalnya belakangnya i misalnya, seperti mantra. Bisa kasih contoh, Pak? Ya. Kalau ada yang tidak kita pahami, baik dalam bahasa apapun, bahasa Arab, bahasa daerah, bahasa Jawa, orang Jawa pun tidak paham apa artinya. Nah ini cirinya, salah satu cirinya. Ini kode. Allahu a'lam, ini mungkin ada kesepakatan dengan setan atau jin. Nah, ini contoh ruqyah yang tidak syar'i, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, dan mohon maaf semacam pelet, ya, pengasihan, itu adalah kesyirikan. Yang beliau maksud jampi-jampi yang tidak syar'i, ya. Adapun dia walaupun bukan dengan bacaan Al-Quran, bukan dengan doa dari hadis Nabi SAW, ya, tapi dia jelas, maknanya jelas. Kita pakai bahasa sendiri, ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan, ya Allah. Penyakitku sudah lama tidak sembuh-sembuh, ya Allah. Ya Allah sembuhkan. Ini boleh. Jelas mintanya kepada Allah, tidak mengandung kesyirikan, ya. Tidak menyebut nama-nama yang tidak kita kenal. Ya Allah, dengan kekuasaan si fulan, tidak boleh. Kalau ada hal-hal yang tidak kita pahami, ini termasuk meminta bantuan, meminta pertolongan kepada jin, ya. Maka ini tidak boleh, ya. Ini termasuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah ini jadi ruqyah atau jampi-jampi, ada yang syar'i, ada yang tidak, ya. Kalau orang kampung kadang itu ada, ya, bacaan-bacaan dari neneknya, dari orang tuanya, untuk jaga diri baca ini, ya. Saya pernah ada santri itu, mohon maaf, bukan masalah sukunya,
Tapi dia dengan membaca dengan bahasa daerahnya, ya. Dia sendiri tidak paham itu apa artinya, karena dia memang bahasanya bahasa aneh, ya. Nah ini jampi-jampi atau ruqyah yang tidak syar'i, tidak boleh kita amalkan, ya. Nah ini contoh di antaranya. Kemudian contoh yang jelas lagi, ibadah yang tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah, yaitu berdoa. Tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, ud'uuni, mintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, kan aku kabulkan kepada kalian. Oh tapi itu kan masih umum. Maksudnya bukan begitu, kata siapa, ya. Rasulullah sendiri menegaskan, ya, kalau mau minta itu hanya kepada Allah, ya. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengajarkan kepada Ibnu Abbas, sahabatnya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Sebagaimana kita sebutkan dalam setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Nah ini mohon maaf, sebagian orang, bahkan sebagian ustaz, sebagian penceramah, ya, ada yang membolehkan, ya, meminta melalui perantara, ya, melalui perantara. Kenapa? Mereka menganalogikan, mengumpamakan kita ini orang-orang yang kotor, banyak dosa, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta langsung kepada Allah, ya, sulit mau dikabulkan. Kita banyak dosanya. Maka mintalah melalui Syekh Fulan misalnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Sunan Fulan misalnya, dengan menyebut nama mereka, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kita untuk berpikir dengan pikiran yang jernih, hati yang lapang. Kita nggak usah bawa dalil dulu. Kita kotor, mau berdoa kepada Allah, Allah sulit mengabulkan karena kita kotor. Nah maka kita minta melalui orang yang dekat kepada Allah ini. Orang yang dekat kepada Allah ini walaupun kita kotor, dia mau memintakan kepada Allah. Mana yang lebih pemurah, Allah apa orang ini? Ini sebenarnya secara tidak sadar kita menghinakan Allah. Tidak ada yang lebih rahman daripada Allah. Tidak ada yang lebih rahim daripada Allah. Tidak ada yang lebih pemaaf daripada Allah. Siang malam kita berdosa, Allah masih terima. Makanya Allah tidak pernah mintalah kepada orang yang dekat kepadaku. Tidak pernah. Allah katakan ud'uuni, minta kepadaku. Apakah makhluk yang dia juga mungkin punya salah, punya dosa, lebih pemurah, lebih pengampun, lebih pemaaf daripada Ar-Rahman, Ar-Ghafur, Ar-Rahim? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha luas rahmatnya. Maka murnikan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Itulah yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW. Terlepas ada orang pada masa-masa sekarang yang melakukan hal yang berbeda, ya. Itulah yang dilakukan oleh para tabi'in. Mereka penuh dosa, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Cuman gampang, ya, kembali kepada Allah, bertobat, minta ampun. Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba dibandingkan orang yang dalam perjalanan di tengah padang pasir, semua bekalnya ada di kendaraannya, di ontanya, kemudian ontanya pergi kabur lari, tidak punya apa-apa lagi.
Ya, dia cari kemana-mana tidak ketemu juga. Akhirnya dia kecapean, ketiduran. Begitu bangun, ontanya ada di sampingnya. Dia mengira tidak ada lagi jalan selamat ini. Ini matilah sudah. Bekal tidak ada, kendaraan tidak ada. Begitu bangun ada ontanya. Saking gembiranya, dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Terbalik dia menyebutkan, engkau adalah hamba, aku adalah Tuhanmu. Padahal maksud dia, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku hambamu. Saking gembiranya. Nah, kata Rasulullah, Allah lebih gembira ketika seorang hamba bertobat dari tobatnya orang ini yang kehilangan bekalnya kemudian datang lagi. Maka apalagi alasan kita untuk tidak meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal minta ampun. Tinggal kita mau atau tidak. Tinggal bertobat, tinggalkan kesalahan kita. Tidak perlu minta kepada yang lain. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Mungkin kita cukupkan. Tentunya ada beberapa hal-hal yang lain selain syirik yang besar. Ada syirik yang kecil yang dia tidaklah sampai kepada kita meminta kepada selain Allah atau memperuntukkan ibadah kepada selain Allah, tapi dia merupakan wasilah, sarana yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Contohnya adalah riya. Riya ini termasuk syirik kecil. Kita beramal selalu ingin dipuji oleh orang, ya, ingin disanjung. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama termasuk syirik yang kecil, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, ini hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, ya. Man halafa li ghairillah faqad asyrak atau kafar atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan ini maksudnya adalah syirik kecil. Maka tidak boleh kita bersumpah demi Syekh Abdul Qadir misalnya, demi Rasulullah, tidak boleh. Demi Allah, sumpah itu hanya demi Allah. Karena dalam sumpah itu ada pengagungan, ya. Kita pasti mengucapkan sesuatu dalam bersumpah, sesuatu yang kita agungi, yang kita hormati, yang kita tidak berani langgar. Maka jangan dudukkan sesuatu seolah-olah sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bersumpah, sumpah demi Allah. Ada sebagian orang kalau sumpah demi Allah, wallahi katanya, dia masih berani mau bohong. Tapi kalau sumpah demi Syekh fulan misal, tidak berani dia, takut kualat, tidak berani dia bohong. Nah, ini saking dia sudah mengagungkan lebih lagi dari pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menjerumuskannya ke dalam kesyirikan. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Diingatkan lagi mengenai hal ini adalah sesuatu yang sangat